Selamat datang di video kami tentang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, atau yang lebih dikenal dengan NAFTA. Hari ini, kita akan menjelajahi apa itu NAFTA, mengapa itu dibuat, dan dampaknya yang signifikan terhadap ekonomi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Not because of the terms of NAFTA, which basically is a trade agreement between the United States, Mexico, and Canada, but because it became a symbolic struggle for the spirit of our country and for how we would approach this very difficult and rapidly changing world, dealing with our own considerable challenges here at home. I believe we have made a decision now that will permit us to create an economic order in the world that will promote more growth, more equality, better preservation of the environment, and a greater possibility of world peace. We are on the verge of a global economic expansion that is sparked by the fact that the United States at this critical moment decided that we would compete, not retreat. In a few moments, I will sign the North American Free Trade Act into law. NAFTA will tear down trade barriers between our three nations. It will create the world's largest trade zone and create 200,000 jobs in this country by 1995 alone. The environmental and labor side agreements negotiated by our administration will make this agreement a force for social progress as well as economic growth. NAFTA ditandatangani pada 17 Desember 1992 oleh Presiden George Herbert Walker Bush dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Brian Mulroney dari Kanada, dan Presiden Carlos Salinas de Gortari dari Meksiko. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Januari tahun 1994. Tetapi apa sebenarnya NAFTA itu? Pada intinya, NAFTA bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar tarif pada produk yang diperdagangkan di antara ketiga negara tersebut. Ini dirancang untuk mendorong perdagangan bebas dan membuat Amerika Utara lebih kompetitif di pasar global. Mari kita telusuri dampak utama dari NAFTA. Pertama, NAFTA secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi hambatan perdagangan, NAFTA memungkinkan peningkatan perdagangan lintas batas. Antara tahun 1993 dan 2018, perdagangan di antara negara-negara NAFTA meningkat lebih dari 3 kali lipat, dari 290 miliar US dollar menjadi lebih dari 1,3 triliun US dollar. These trade agreements that are done this week aren't going to be a big change for consumers. In the long run, if the revised NAFTA works, given the rewrites that the Democrats make Trump add new labor standards, hopefully wages will increase in Mexico, and that will basically slow the outsourcing of jobs from the U.S. But it's not going to bring back hundreds of thousands of jobs the way the president has claimed. Nothing makes that clearer than the fact that a lot of the U.S. auto companies have announced relocating production to Mexico since the agreement was done. So the upside is that basically there could be less outsourcing, there will be less corporate attacks on environmental and labor laws. That's a big improvement, but it's a long-term proposition to see it get enforced. Namun, dampaknya terhadap pekerjaan adalah pedang bermata dua. Sementara NAFTA menciptakan pekerjaan, terutama di industri yang terkait dengan ekspor. Itu juga menyebabkan penggantian pekerjaan di sektor tertentu. Banyak pekerjaan manufaktur pindah ke Meksiko, di mana biaya tenaga kerja lebih rendah. Hal ini menyebabkan hilangnya pekerjaan yang signifikan di sektor manufaktur Amerika Serikat. Di Meksiko, NAFTA menyebabkan lonjakan pekerjaan manufaktur dan meningkatkan investasi asing. Namun, masuknya produk pertanian bersubsidi dari Amerika Serikat berdampak negatif pada petani Meksiko yang tidak dapat bersaing dengan harga yang lebih rendah. Konsumen di seluruh Amerika Utara diuntungkan oleh NAFTA. Tarif yang lebih rendah berarti barang lebih murah, meningkatkan daya beli dan akses ke berbagai macam produk. Ini terutama terlihat di industri seperti otomotif dan elektronik.
Tetapi NAFTA tidak luput dari kritik. Beberapa berpendapat bahwa itu berkontribusi pada degradasi lingkungan, karena industri di Meksiko menghadapi lebih sedikit regulasi yang lain menunjukkan bahwa manfaat NAFTA tidak merata, dengan beberapa wilayah dan industri yang lebih diuntungkan daripada yang lain. It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a brand new deal to terminate and replace NAFTA and the NAFTA trade agreements with an incredible new U.S.-Mexico-Canada agreement called USMCA. Pada tahun 2020, NAFTA digantikan oleh Perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, Kanada atau USMCA. Perjanjian baru ini bertujuan untuk mengatasi beberapa kekurangan NAFTA, termasuk standar tenaga kerja dan lingkungan yang lebih ketat. Sounds very good, yes. Excellent. Okay, thank you very much, everybody. You guys will hold that up. USMCA mempertahankan sebagian besar kerangka kerja NAFTA, tetapi memperkenalkan pembaruan untuk lebih mencerminkan ekonomi modern, terutama di bidang perdagangan digital dan kekayaan intelektual. Sebagai kesimpulan, NAFTA adalah perjanjian penting yang mengubah ekonomi Amerika Utara. Meskipun memiliki kontroversi dan tantangan, warisannya tidak dapat disangkal. Saat kita melangkah maju dengan USMCA, pelajaran yang dipetik dari NAFTA akan terus membentuk masa depan perdagangan di kawasan kita.